Maka jangan koreksi orang lain, dalam artinya koreksi diri kita sendiri dulu. Sudah pernah atau tidak kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kata Rasulullah, orang yang sudah sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, apabila seseorang itu pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah ya. Maka tinggal kita koreksi diri. Jangan saya yang mengatakan. Maka koreksilah diri kita sendiri pada diri. Itu jangan kita baca orang lain saja. Mampunya dan bisanya kita membaca orang, melihat orang. Tapi tidak pernah kita melihat pada diri kita sendiri. Begitu. Sekarang baca diri ya. Jangan koreksi orang lain ya. Pandanglah diri pada diri. Hidupkan batinmu dengan tiada pernah lupa dan luput pada yang maha hidup. Jangan lupa maksudnya. Ikuti napasmu dengan napas Allah. Ikuti gerak dan diammu dengan gerak dan diamnya Allah sebenarnya. Ikuti pandanganmu dengan pandangan Allah sebenarnya. Segala sesuatu suci di dalam Allah dan Nur Muhammad. Nyatakan pada zahir sebenarnya. Jangan engkau kembali kepada tanah, air, api, hawa ya. Semua itu adalah sifat yang tiada berkehendak. Nah itu. Kembalilah pada wujud zat yang hidup pada rasa dalam rahasia nur pandangan sebenarnya. Pada istilah Jawa, meripate. Nah itu cahaya pengenalan ya. Allah lihat diri, jasad bersapa-sapa pada diri yang banyak dalam satu. Sebenarnya seperti itu ya. Suhudul kasrah fil wahdah. Lihatlah yang satu di dalam yang banyak. Contoh hitungan tauhid ya. Mulai 1 menjadi 1 puluhan, 1 ribuan, 1 jutaan dan 1 miliaran, 1 triliunan. Yang banyak itu tetap kembali kepada 1. Itu cara hitungan tauhid ya. 1 zat tunggal maksudnya, 1 sifat tunggal maksudnya, 1 asma tunggal maksudnya, 1 af'al. Tunggalkan semua maksudnya di dalam hidup, di dalam wujud. 1 wujud, 1 hidup. 1 rasa, 1 ahad pada diri, setunggal. Jadinya ya, setunggal mawon sing enten teng awake niku ya. Namung Gusti Allah mawon sing enten, boten enten liyane nek arep kepanggih kalih sing gawe urip. Sebenarnya seperti itu. Niku sing namini sembah boten enten pedote. Nah niku nek ngomong jawine nggih kalih tiang-tiang sepuh kula ya. Sing enten teng Jawi, kula niki boten lincah nek ngomong alus niku, tapi nek kasarane niku nggih kula niki empun lincah ngomong Jawi, tapi nek sing kasarane niku tapi nek sing halus niku kula kurang paham. Nggih setitik-setitik nggih kula saged ngomong Jawi halus. Ngoten. Tauhidkanlah semua menjadi satu pada wujud. Hanya wujud Allah saja yang ada pada diri sebenarnya. Tauhidkanlah segala rasa menjadi satu rasa pada diri, rasa Allah sebenarnya ya. Rahasia Rasul yang tiada warna dan tiada berupa, tiada berwujud apabila manusia itu belum berbadan rasa atau rahasia, belum dikatakan aulia Allah sebenarnya. Kalau kita belum berbadan rasul ya, belum berbadan rasa atau belum berbadan rahasia, belum dikatakan aulia Allah sebenarnya. Atau kekasih Allah yang dekat kepada Allah, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang ia menghidupkan roh idapi, yaitu roh yang suci ya, perbuatan roh yang baik. Maksudnya alif yang tiada berhuruf atau tiada berbilang, itu Allah, diri manusia sebenarnya. Allah diri manusia
itulah Adam yang ada pada Hawa atau yang ada pada nyawa. Sebenarnya itulah sifat pada diri. Manusia tiada bersifat sebenarnya ya. Tiada berwujud, tiada hidup, tiada rasa selain rasa Allah. Allah di atas Allah ya. Allah segala-galanya. Robbi bi Robbi. Manusia yang paripurna itu adalah manusia yang berwujud Allah, berbadan rasa di dalam cahaya Muhammad. Maka segala sesuatu itu suci di dalam Allah dan Nur Muhammad. Sebenarnya bukan air yang mensucikan, akan tetapi cari air maha suci. Sebenarnya Allah zat, Allah wujud, Allah rasa, Allah hidup pada pandangan Nur Muhammad, cahaya pengenalan rasa rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mau sampai kepada Allah, jangan mengaku dan diakui sebenarnya ya. Ikuti kehendak hidup. Ya, ikuti kehendak maksudnya ya. Hidup yang memperjelas pada diri. Sebenarnya ingat kuasa Allah sebenarnya ya. Begitulah caranya ya. Allah itu Tuhan, nyata pada hamba. Allah nyata, Allah serta luar dalam zahir dan batin. Sebenarnya Tuhan itu nama penguasa ya. Zat yang berkuasa yang bernama Allah ya. Wajib adanya, la mentiadakan kuasa kecuali illallah. Allah saja yang ada. Tiada sembah selain Allah, tiada hidup selain Allah, tiada pengetahuan selain Allah, tiada segala-galanya selain Allah. Begitu. Tiada gerak selain Allah. Di dalam gerak dan diam itu hanyalah Allah semata. Begitu. Muhammad itu perbuatan pada sifat. Mana sifat itu? Roh di dalam cahaya ya. Sarinya marang yang terang benderang menyamar pada diri sebenarnya ya. Sehingga tidak mampu dikenal. Sebenarnya Allah itu zat, Muhammad itu sifat, Adam namanya. Yang ada pada manusia yang nyata sebenarnya ya. Jika disebut satu persatu maka ia bernama-nama. Rahasia itu yang sejatinya zat, rahasia Allah sebenarnya ya. Tajalli zat pada insan yang kenal diri, yang paham diri ya. Tajalli zat sifat. Tajalli itu maksudnya zat, sifat, asma dan af'al pada roh, nyawa, hati dan jasad. Begitu. Nyata pada kepala, dada, punggung dan kaki. Begitu. Tiada berhuruf, tiada berlapas, tiada dikatakan, terlihatlah dia di johar awal dan akhir. Sebenarnya dari pusar ke bawah 7 petala langit, dari pusar ke atas 7 petala bumi. Dari pusar ke bawah 7 petala bumi, ke atas 7 petala langit. Sebenarnya jangan mencari Allah ya, jangan kita cari Allah pada ketinggian langit ya. Carilah Tuhanmu kepada ketinggian rahasia pada diri. Sebenarnya manusialah yang menerima rahasia ismunya Allah. Sebenarnya menjadilah insan kamil mukammal ya. Karena kebesaran nurnya Muhammad pada diri insan. Sebenarnya zatlah yang bersemayam pada diri insan. Bersatu pun tiada, berceri pun tidak. Sebenarnya Allah maha besar pada diri. Ditakbirkan di setiap waktu. Tapi kita tidak paham di mana kebesaran Allah. Itu.
Karena manusia tidak pernah memandang pada diri. Ya. Di dalam kalbu mukminin, disitulah tempat cermin wajib itu. Nah, itu. Apabila memandang pada batinnya, maka nyatalah Allah. Jika tiada mengenal rahasia ketuhanan pada diri, manusia itu kafir adanya sebenarnya. Berwujudlah binatang karena menghidupkan nafsu setan sebenarnya. Maka jangan kita menghidupkan roh hewani. Maksudnya, janganlah engkau mencari Allah. Sulit ditemukan ya. Carilah dirimu pada diri, lihatlah diri pada diri, kenallah diri pada diri. Sebenarnya Allah merahasiakan diri pada pada Muhammad yang memancarkan cahaya terang cemerlang sehingga silau kita tidak mampu untuk memandang pada zat yang wajib adanya. Begitu, wajib ada ya. Carilah manusia sebenarnya. Apabila telah berjumpa dengan manusia, maka berjumpalah engkau dengan zat itu. Begitu. Sulit juga bisa berjumpa manusia. Karena sebagian besar manusia itu menghidupkan roh hewani. Ya. Sulit kita bisa berjumpa dengan manusia. Dalam artinya manusia yang betul-betul berwujud manusia. Ya. Karena sebagian besar kita dari perilaku kita melakukan perbuatan hewan ya, mengikuti hawa nafsu sehingga kita tidak pernah berwujud manusia. Maka dikatakan oleh Rasulullah, sampaikan kepada seluruh umatku, di dalam 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Berarti sulit untuk kita berjumpa dengan manusia. Kalau pada kenyataannya ya, semua ini manusia, tapi belum tentu manusia itu betul-betul berwujud manusia. Ya, insan kamil mukamal, maksudnya manusia yang sejati itu yaitu rasa Allah, rupa-rupa Allah, angan-angan dan pikirannya hanya Allah saja. Begitu. Manusia yang sejati adalah yang setunggal cahaya setangkal mung sejagat ya. Kita setunggal, la ilaha illallah. Sebenarnya tidak ada yang menahan selain Allah, tidak ada yang melindungi selain Allah beserta. Begitu. Wujud itu ahad, cuma satu, tidak ada lainnya ya. Selain wujud zat, wujud hidup. Sebenarnya ahadiyah, wujud zat. Wahidiyah cuma satu. Yang zahir, batin itu satu. Sebenarnya Allah, Muhammad, Adam. Allah zat, Muhammad sifat, Adam perbuatan. Nyata, tetap satu dalam berantai. Sebenarnya berkaitan ya. Ahad, satu ikatan seperti lidi itu. Ikat dia menjadi tunggal, maka kuatlah ia supaya tidak menjadi satu persatu atau bernama-nama. Maksudnya hidup itu esa dengan sifat wahdah, zat wujud pada sifat rupa. Sebenarnya ya, asma bernama-nama, af'al perbuatan. Nah itu wujud zat pada diri ya. Wujud zat itu yang memuja, memuji diri pada diri. Sebenarnya wujud tetap, wujud bako, wujud kekal selama-lamanya. Siapa yang wujud, yang ada, mustahil yang tidak ada, yang berwujud. Tidak ada wujud lain selain daripada Allah. Hanya Allah saja yang berwujud pada diri. Hanya Allah saja yang berwujud pada alam. Hanya Allah saja yang nyata pada alam ini. Alam luar diri maupun alam yang ada di dalam diri. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa maksud dan tujuan perkataan saya di sini ya. Dan mudah-mudahan ilmu ini betul-betul menjadi ilmu yang barokah kepada kita semua ya.
Jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, dalam artinya keceplosan kata-kata, dalam artinya saya akan minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim.